Ya, saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Siang, Pak. Ya, Siang, Pak. Oke, jadi hari ini adalah pertemuan pertama kita di multimedia, ya. Tolong di-mute dulu suaranya. Saya mau fokus di saya. Sebagai informasi bahwa video ini adalah sudah saya rekam, kemudian saya upload kembali dengan media YouTube, kemudian saya publish di pertemuan pertama pada e-learning, ya. Tujuannya apa? Agar mahasiswa yang tidak bisa ikut pada pertemuan Zoom ini akan bisa menonton kembali. Oke, kita mulai dulu di pertemuan pertama. Jadi pertemuan pertama ini hanya membahas tentang perkenalan dan silabus, ya, silabus dari mata kuliah multimedia. Outline-nya hanya ada 4 hari ini. Ada perkenalan, kemudian poin keduanya ada aturan perkuliahan, poin ketiganya ada penilaian, maksudnya ada nilai dan asesmen, ya, penugasan. Di poin keempat ada silabus dan tujuan pembelajaran multimedia. Saya mulai di outline pertama, yaitu perkenalan. Jadi perkenalkan, nama saya Turobi Setiawan, saya ambil ballpoint dulu. Ya, nama saya Turobi Setiawan, bisa dipanggil dengan Pak Obi, ya. Saya nggak suka Pak Robi, karena Rob itu artinya Tuhan, ya. Jadi Bapak Tuhan, Pak Rob, ya. Rob itu artinya Tuhan. Jadi panggil saya aja dengan Pak Obi. Makanya saya kasih highlight warna biru. Kemudian ini adalah nomor kontak person saya lewat WA. Ini ada Telegram jika dibutuhkan. Kemudian ini ada email. Silakan di screenshot, mana tahu suatu saat butuh, ya. Screenshot pakai handphone aja. Untuk WA sebenarnya itu bisa juga untuk nomor telepon, ya, tapi saya tidak menerima panggilan telepon. Ini biasanya untuk sifatnya urgent atau hubungannya keluarga gitu, ya, nanya kabar atau apalah, ya. Tapi kalau mahasiswa cukup WA, walaupun responnya lambat saya membalas WA, ketika saya baca pasti saya balas, ya. Termasuk saya dosen yang lambat membalas WA. Tapi ya sudah, abaikan saja. Kemudian next slide-nya itu adalah, ini karena perkenalan, ya, jadi experience-nya adalah seperti ini. Saya buat pemetaan dari 2004 sampai dengan 2017 saja. Jadi 2004 sampai 2008 itu saya mahasiswa S1 di STIKOM dulu namanya, STIKOM Sekolah Tinggi Ilmu Dinamika Bangsa. Saya lulusnya tahun 2008, kemudian saya lanjut kerja sebagai animator. Itu namanya CP Touring Kreatif, masih ada kantornya di Cempaka Putih, ya. Ini juga udah eksis, ya, Mas, sudah kemana-mana, udah kontrak di Jambi TV, Net TV, udah gede perusahaan ini. Kemudian disinilah saya kerja sambil kuliah, ya, saya tamat. Kemudian tahun 2010 saya menikah, tapi di tahun 2010 ini saya kerja juga sebagai Deputi IT Manager di perusahaan otomotif Jambi, yaitu PD perusahaan Sinar Sentosa Primatama sebagai Deputi IT Manager. Kemudian saya lanjut 2000, saya berhenti berapa tahun nih? Ada 4 tahun. Kemudian saya lanjutkan menjadi IT Programming. Itu nama perusahaannya adalah Armada Prima Nusantara, yaitu di pelabuhan yang bergerak di kapal tongkang dan ponton, ya. Kemudian saya berhenti lagi, resign, saya lanjut ke Marketing Manager, itu di namanya PT Golden Property, ya. Jadi saya proyekan sempat, ya, sampai proyekan di Citra Raya juga pernah. Kemudian disinilah saya melanjutkan kuliah saya menjadi mahasiswa S2 di TIKOM juga, ya. Jadi sekarang kan namanya Universitas Dinamika Bangsa. Kemudian saya tamat, saya ditawarkan untuk menjadi dosen tahun 2017 sampai dengan sekarang. Jadi dosen UNAMA. Ya, itulah experience saya kalau saya mapping dari 2004 sampai dengan 2017. Oke, saya next kembali. Saya cepat aja karena durasinya ada 40 menit. Kemudian ini adalah interest area saya. Saya suka coding, basicnya memang. Kemudian saya suka desain. Kemudian saya suka entrepreneurship. Saya suka ngegame. Dan terakhir saya suka hewan peliharaan, yaitu ikan, ya. Saya next lagi, ada subjek atau mata kuliah yang saya ampu di Universitas Dinamika Bangsa. Ada algoritma dan struktur data, ada PBO atau OOP, kemudian ada IT Entrepreneur, ini prodinya adalah SI. Kalau algoritma ini prodinya adalah SITI, SI dan TI, ya, bukan CT. Dan ini hanya PBO itu SI saja. Kemudian multimedia ada SI dan TI. Keamanan sistem berjaringan itu hanya prodi SI saya mengampu. Oke, saya next slide. Ada pertanyaan?
Saya cepat ya, masalahnya terkejar durasi. Yang join sudah 29 orang. Terima kasih. Ada pertanyaan mengenai diri saya dulu? Untuk rules, untuk yang mana offline mahasiswanya, kemudian bagaimana cara penilaiannya ada di slide berikutnya ya. Jadi kita masuk di poin pertama dulu atau outline pertama, yaitu perkenalan ya. Jadi saya memperkenalkan diri kepada mahasiswa. Ada pertanyaan? Oh ya, rumah saya di depan rumah saya itu depan asrama haji ya. Kemudian umur saya udah 36 tahun ya. Udah lumayan kepala 3 ya, 36 tahun. Kemudian aktivitas sehari-hari saya ya mengajar ya sekarang ya. Ada yang lain? Nggak ada? Oke, saya share kembali sambil mikir-mikir ya. Kita lihat slide berikutnya. Kemudian masuk di outline nomor 2. Ada aturan perkuliahan. Nah, ini coba baik-baik dilihat ya. Ada yang offline dan ada yang online. Ya. Jadi yang offline, jadi semester ini pihak kampus mencoba untuk membuat sistem hibrid ya. Satu lagi yang offline, satu lagi online. Saya akan jelaskan yang offline dulu. Untuk yang offline atau tatap muka wajib menggunakan alma mater. Jika tidak ada, itu tidak boleh masuk lab. Kemudian maksimal telat untuk masuk kelas itu adalah 15 menit. Kemudian berpakaian sopan. Nah, berpakaian sopan ini maksudnya apa, Pak? Nggak pakai baju, bukan seperti itu ya. Maksudnya adalah menggunakan sepatu, bukan menggunakan sendal. Ya, sepatu itu sopan ketimbang menggunakan sendal. Kemudian handphone tolong di set silent saja. Kemudian terakhir ada kehadiran 75% tidak bisa ikut UAS. Ini sudah aturan dari pihak kampus ya. Kemudian yang online menggunakan aplikasi PC, laptop atau smartphone, bebas pilih salah satu. Kemudian aplikasinya adalah e-learning, Zoom meeting sekarang, kemudian terakhir adalah YouTube. YouTube ini adalah media untuk saya berbagi tautan tentang tutorial ya, penjelasan dari minggu ke minggu ya. Kemudian absensi maksimal 7 hari dari saat post. Ini karena online ya. Jadi online itu ada dikasih jeda waktu adalah 7 hari ketika post itu dirilis pada aplikasi e-learning. Kemudian sama, kehadiran di bawah 70% maka tidak bisa ikut UAS. Nah, inilah yang saya bilang sistem hibrid tadi. Cara kuliah dan absensi. Perhatikan baik-baik. Kuliah terdiri dari 50% tatap muka dan 50% lagi adalah daring. Nah, mahasiswa akan dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok A dan kelompok B. Absensi wajib secara fisik dan elektronik. Hari ini, minggu ini, kita akan melakukan secara daring dulu atau online. Sisanya di minggu depan kita sudah mulai tatap muka. Dimulai dari kelompok mana? Dimulai dari kelompok A. Benar ya? Itu udah minggu kedua. Minggu ketiganya kembali lagi ke kelompok B. Minggu keempatnya balik lagi ke kelompok A. Minggu kelimanya balik lagi ke kelompok B. Begitu seterusnya sampai dengan UAS. Kemudian untuk kuis dan UTS dan UAS itu wajib online. Jadi saya serempakkan itu semuanya secara online. Tidak ada yang offline, ada yang online, tidak. Tapi semuanya dari seluruh mahasiswa kelas itu saya buat online semua menggunakan aplikasi e-learning tadi. Kemudian bagaimana kalau misalnya Pak, saya itu sakit, izin, ya tetap seperti biasa ya. Kalian mengirimkan surat, kemudian saya bisa buat pada e-learning, saya buat statusnya adalah izin, seperti itu. Kemudian apa maksudnya di poin 3 ini? Absensi wajib fisik dan elektronik. Besok di minggu kedua, itu kan harusnya di kelompok A ya. A sudah masuk di minggu kedua. Itu wajib. Nanti saya akan kasihkan seperti absen fisik seperti itu yang seperti dulu ya, tanda tangan. Kemudian elektroniknya bagaimana? Elektroniknya juga mengabsen. Jadi semua mahasiswa itu wajib absen 2 kali. Kemudian yang online-nya bagaimana Pak? Yang ini kan online sekarang. Yang sini adalah off. Bagaimana offline-nya? Offline-nya kalian isi dulu yang elektronik, kemudian ketika masuk kalian juga isi yang fisik seperti itu. Jadi ini wajib dua-duanya ya.
Seperti itu. Jedanya bagaimana Pak? Ketika saya rilis dalam bentuk elektronik, dalam bentuk digital, maka rilisnya adalah waktunya 7 hari. Seperti itu. Silakan yang mau bertanya. Ini kayaknya ada yang masih kayak ini dulu ya. Saya stop dulu. Silakan bertanya masalah perkuliahan yang off, yang aturan ya, aturan yang hibrid ini, yang tatap muka dan tidak tatap muka. Saya rasa jelas ya. Ada dua kelompok, ada kelompok A, kelompok B. Besok di minggu kedua itu yang masuk adalah kelompoknya A. Saya sudah bagi. Kemudian di minggu ketiganya itu masuk lagi kelompoknya B. Kemudian lanjut lagi minggu kedepannya adalah minggu A. Selang-seling kayak gitu. Makanya dibuat porsinya 50% online, 50% lagi yang offline. Terus yang online, yang untuk online apa ketinggalan nggak yang offline-nya Pak? Nanti saya berikan materi dan video penjelasan tutorial seperti itu. Jadi yang online tidak akan ketinggalan yang offline-nya seperti itu, yang tatap mukanya. Ada pertanyaan? Silakan. Pak, saya ingin bertanya, Pak. Ya, silakan Joshua. Selama Bapak menjadi programming, pengalamannya apa aja, Pak? Pengalaman pahit atau pengalaman apa ini? Banyak, masih general artinya ya. Kalau pahitnya boleh sih, kalau untuk senangnya juga boleh, Pak. Pengen tahu aja, Pak. Iya. Oh, ini tentang saya ya. Ya, kalau ya, Pak. Kita ngomongin yang pahit dulu lah ya. Kalau yang pahit itu misalnya ya, Pak, boleh, Pak. Kita dapat proyekan, tapi proyek itu diakui sama orang, itu pahit banget rasanya ya. Kemudian kalau misalnya ada apa lagi ya? Kalau kita juga bisa buat program yang benar-benar sesuai keinginan dari customer ya atau perusahaan, tapi tidak diapresiasi ya. Maksudnya tuh ya kalau kita balik lagi ke duit ya, honornya itu kurang, itu sedih juga rasanya ya. Kemudian kalau senangnya ya kalau misalnya programming itu kan tim ya, ada yang desain, ada yang database. Nah itu kita ketemu banyak orang itu enak ya. Terasa tim tuh benar-benar rasanya keluarga baru ya. Ada masalah baru, selesai sama-sama, itu dapat ilmu baru. Seperti itu seterusnya ya. Kemudian kalau misalnya goal-nya juga tercapai, uangnya sesuai, itu senang juga ya. Kita makanya kalau udah goal-nya tercapai, kita ada apa namanya itu ya, ada apresiasi buat tim itu biasa nongkrong gitu ya, makan-makan ya, mempererat hubungan lah. Paling itu aja sih. Ya, yang lain ada? Jelas Joshua, kamu mau jadi programming ya? Iya, Pak. Ya, seperti itulah kira-kira ya. Ya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Yang lain silakan, yang mau bertanya. Masalah kelas online ada nggak? Yang masalah tatap muka dan tatap muka tadi. Kemudian untuk sekarang saya mau tanya, mahasiswa di kelas ini yang sudah vaksinasi ada nggak? Sudah Pak vaksin, Pak. Tolong dirasakan. Sudah, Pak. Sudah, Pak, vaksinasi ya, Pak. Sudah, Pak. Oke, sekarang saya Sudah, tanya, Pak. yang Sudah, Pak. belum vaksinasi tolong diangkat tangan, raise hand. Nanti kan ada fasilitas di Zoom tuh raise hand, angkat tangan. Siapa yang belum? Oke, Devin. Yang lain ada? Oke, ada Muhammad. Siapa ini? Muhammad Rayhan ya. Siapa lagi? 2 orang ya. Nah, yang untuk belum vaksinasi itu dari pihak kampus. Yang Devin sama Muhammad Rehan ini nggak vaksinasinya itu nanti pas saat masuk kampus buat pernyataan kepada pihak kampus, ditandatangani orang tua dengan materai bahwa kalian berdua itu tidak vaksinasi mungkin karena pilihannya supaya mungkin ada apa ya, saya lupa tuh ya. Jadi kalau pada manusia itu ada mungkin sedikit apa ya, maksudnya itu nggak cocok apa bahasanya itu, saya lupa tuh ya. Mungkin tubuhnya itu nggak apa ya, tidak bisa membangun imun apa gitu, atau pilihan kalian memang tidak vaksinasi. Jadi kalian berdua buat surat pernyataan yang ditandatangani orang tua dan ditempel materai, kemudian diserahkan kepada saya. Saya akan menyerahkan kembali ke bagian BAK seperti itu ya. Jadi kalian boleh masuk ya. Atau ada mahasiswa yang tetap pada mahasiswa kelas ini ya, lebih nyaman dari awal perkuliahan pertemuan 1 sampai pertemuan 16,
itu lebih nyaman menggunakan offline, itu boleh juga. Atau memang ikut aturan saya yang ada yang offline dan ada yang online. Atau ada yang keberatan yang ini, yang untuk tatap muka, nggak apa-apa ya. Itu jadi pihak kampus membolehkan jika mahasiswa tidak ingin tatap muka, dipersilahkan juga. Ada yang mau offline saja? Yang online saja? Tidak ada? Devin gimana? Ya Pak, Kamu gimana? kalau saya sih Pak, Om mau offline dan online saya setuju Pak, saya ikut aja Pak. Oke, nggak ada masalah ya. Jadi kamu Devin nanti tolong buat surat pernyataan aja yang ditandatangani orang tua bahwa kamu tidak vaksinasi dan bersedia untuk melakukan kegiatan kuliah secara online dan offline. Seperti itu aja bahasanya ya. Oke, saya akan ke next slide dulu mungkin sambil mikir-mikir. Nah, ini jelas ya. Jadi untuk pembelajarannya 50% tatap muka dan 50% lagi adalah daring. Kemudian yang masuk yang mana, yaitu kelompok A. Kemudian nanti besoknya lagi adalah kelompok B. Begitu seterusnya. Kemudian absensi wajib diisi dua-duanya. Absen fisik dan absen elektronik. Yang offline nanti ketika masuk, yang online ketika masuk offline secara tatap muka, maka kalian wajib mengisi secara fisik kembali, tanda tangan ya. Secara sejelas saja. Kemudian saya next slide, itu berikutnya adalah poin ketiga, yaitu penilaian dan penugasan. Nah, ini adalah poin-poin bobot nilai 100% saya pecah seperti ini. Ada asesmen, yaitu, saya ambil ballpoint dulu. Ada asesmen, yaitu penugasan, dan ada asesmen adalah penilaian. Tugas individu itu bobotnya ada 20%. Silakan screenshot. Kemudian tugas kelompok 20%, kuisnya 20%, UTS-nya 20%, UAS-nya 10%. Kemudian absensi ada ya, nilai kehadiran itu 10%. Kemudian tugas individu bentuknya adalah makalah, dikumpulkan dalam bentuk e-learning. Kemudian tugas kelompok itu adalah presentasi, bentuknya offline, di kelas ya, presentasi. Kemudian ada kuis. Nah, presentasi ini karena kita kuliahnya multimedia, biasanya presentasi dalam bentuk video ya. Belum tergambar sih di kalian, nanti saya akan jelaskan kembali di tugas kelompok khusus ya. Kemudian ada UTS. UTS itu bentuknya online, yaitu dari aplikasi e-learning, UAS-nya juga online, dan absensinya juga online ya. Jadi sebenarnya offline dan online ya. Ada offline-nya itu ya bentuk fisiknya tadi, tanda tangan. Kemudian di bawah ada catatan, mahasiswa yang kehadirannya 100%. Dan, ingat ya ada kata dan, berarti wajib. Tidak ada nilai yang kosong. Nilai kosong yang mana? Ini semuanya ada nih. Tapi nilainya nggak maksimal. Cuma 70, 30, ada lagi yang 20, tapi ada nggak pernah kosong. Maka minimal mendapatkan C kosong, C kering ya. Nah, paham ya? Jadi bukan nilai C yang cuma-cuma. Bukan C plus, saya udah C ini udah cukup lah ya, nggak ada plusnya. Silakan yang ada pertanyaan. Untuk asesmen dan assignment, silakan. Untuk nilai dan untuk tugas. Silakan. Tidak ada? Oke, saya lanjutkan kembali kalau tidak ada. Saya next. Nah, ini adalah poin keempat, silabus dan pencapaian mata kuliah dari multimedia. Beranjak daripada apa yang ingin dicapai, saya akan menjelaskan dulu deskripsi dari mata kuliah. Pada mata kuliah ini, mahasiswa mempelajari prinsip multimedia, ya, serta cara menerapkan elemen-elemen multimedia dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Nah, permasalahan apa di sini? Permasalahan efek ya, kalau video, kemudian ada layer, kemudian ada simbol, kemudian ada fill, kemudian ada stroke, tergantung keinginan dari si user ingin mempresentasikan apa di komputer. Kemudian mahasiswa mempelajari teknik-teknik membuat elemen-elemen multimedia seperti video. Ya, saya sudah dijelaskan tadi, mungkin ada efek terbakar kah, efek meledak kah, efek apalah, rasenggan, terserah lah, saya nggak tahu ya. Itulah permasalahan tadi.
Jadi dibatasin lagi, dipersempit ruangnya, yaitu video, suara, kemudian ada gambar, dan teks menggunakan software yang ada. Untuk mata kuliah multimedia ini, saya menggunakan aplikasi Adobe Bersaudara. Ya, Bersaudara itu apa? Adobe ada banyak. Ada Photoshop, saya menggunakan untuk raster. Kemudian vektornya, saya menggunakan Adobe Illustrator. Kemudian untuk video editingnya, saya menggunakan Adobe After Effects. Seperti itu. Ya, jadi ada 3 nih. Ada video dan suara ini saya jadikan satu ya. Kemudian ada gambar, gambarnya ada percabangan 2, yaitu gambar raster dan gambar vektor. Raster dan vektor. Raster saya gunakan adalah Photoshop dan vektor saya gunakan adalah Illustrator. Photoshop ya. Susah banget tulis pakai mouse. Ini adalah menggunakan Illustrator. Ya, seperti itulah kira-kira ya. Untuk teksnya apa? Saya gunakan Illustrator juga, menggunakan Photoshop juga iya. Nanti ada materi khusus di sana. Kemudian saya next lagi, materi kuliahnya. Nah, ini materi kuliah yang saya bilangkan tadi ya. Ada gambar vektor, ada gambar raster, ada video editing. Nah, ini primer ya. Sorry, saya bukan After Effects. After Effects itu adalah tingkatan dari primer ya. Karena kita belajar dasar, jadi primer aja sudah cukup ya. Tapi tahun sebelumnya saya memperkenalkan juga tentang After Effects. Tergantung lah ya, tergantung kalau misalnya ada mata kuliah yang bisa saya kejar untuk After Effects, saya pasti masukkan. Tapi biasanya itu adalah materi khusus plus lah kalau misalnya kuliah kita lancar, tidak ada masalah ya. Nah, ini dia materinya. Sampai habis Pak, pertemuan 1 sampai 16 iya, bahas ini aja sampai habisnya. Tidak ada yang aneh-aneh. Kemudian pencapaian atau tujuan yang ingin dicapai setelah lulus mata kuliah multimedia ini. Mahasiswa mampu, nih ada kurang M, mampu menjelaskan prinsip multimedia. Kemudian mampu membuat elemen-elemen multimedia yang mengkombinasikan video. Ada suara, gambar, dan teks. Jadi semuanya dikombinasikan menjadi satu. Seperti itu ya. Ya, silakan yang ingin bertanya. Silakan. Saya Pak, saya hendak mengajukan pertanyaan Pak. Iya, sebentar. Siapa itu? Saya Pak, Devin. Oh ya, silakan Devin. Mau nanya apa Devin? Oke, selamat siang Pak. Saya Devin Alvanius, NIM 80202065. Iya. Saya hendak mengajukan pertanyaan mengenai mata kuliah dari multimedia. Nah, tadi sebelumnya dikatakan tentang mata kuliah, deskripsi mata kuliah dari multimedia itu mengenai gambar, video, dan teks gitu. Iya. Kalau apakah dalam kuliah yang semester ini atau kuliah yang semester ini mahasiswa diberikan kesempatan untuk mempelajari mengenai animasi, Pak? Ya, Atau tidak ada? benar. Saya coba dulu menjelaskan ya. Jadi secara kurikulum pihak kampus menuntut 3 hal ini. 3 hal ini itu apa? Yaitu ada gambar vektor, raster, dan video editing. Waktu saya kuliah di S1 itu ada namanya animasi, betul sekali ya. Tapi perubahan kurikulum ya, jadi yang menuntut itu bukan saya ya, tapi perubahan kurikulum dari kampus itu hanya menuntut 3 hal ini. Ada vektor, raster, dan editing. Untuk animasi itu ditiadakan, Kevin. Tapi kalau memang mau nantilah ya kita coba timbang-timbang. Misalnya kalau tercapai selama 14 kali pertemuan ternyata smooth, tidak ada masalah. Saya juga menarik, maksudnya itu kenapa ya animasi itu dihilangkan? Padahal itu banyak, penting banget ya untuk misalnya Iya, Pak. visualisasi, untuk mempresentasikan apa, berita apa-apa ya. Nanti coba kalau ini semuanya lancar di pertemuan 14, coba saya sisipkan tentang pengenalan animasi saja. Seenggaknya kalian tidak gaptek ya tentang, kan Adobe Animation kan ada juga tuh. Yang nah saya kalau Iya, Pak, misalnya ada. udah smooth, coba saya sisipkan di situ. Tapi kalau kita beranjak atau berpatokan kepada kurikulum, hanya 3 hal ini yang diajarkan. Itu masalahnya ya. Mungkin untuk sementara itu aja yang saya bisa ngasih tahu ya Kevin ya. Kita mungkin bisa berkembang kembali kalau perkuliahan multimedia ini lancar, bisa saya sisipkan seperti itu. Jadi yang poin pokoknya adalah 3 hal tadi. Oh, oke, Pak. Ya, silakan yang lain mungkin. Terima kasih Kevin, bagus sekali. Mungkin yang lain?
masalah nilai, masalah kuliah, masalah masuk nggak masuk, masalah izin, masalah apalah, tanyakan aja. Besok kita sudah tatap muka, itu kelompok A duluan masuk ya. Jadi saya bagaimana cara membaginya? Saya bagi dua aja ya. Saya nggak ada random-random. Misalnya ada jumlah berapa, saya bagi tengah-tengah aja sudah selesai. Saya nggak mau mikir ya, karena itu bukan yang sifatnya krusial ya. Silakan. Yang lain? Kita punya waktu ada 8 menit lagi, lumayan buat pertanyaan. Saya mau mengajukan pertanyaan lagi boleh, Pak? Oh iya, silakan ke Devin. Nanya Pak. Saya masih ya. Jadi ini mengenai yang tadi yang mengenai kelompok itu, Pak. Kan minggu depan itu kan kelompok A tuh, Pak. Nah, untuk saya masih kurang paham tadi untuk absensi yang fisik dan yang langsung sama secara online tuh maksudnya seperti apa, Pak ya? Kalau misalnya kan kelompok A gitu, mereka datang di tempat, jadi mereka bisa absennya secara fisik gitu dan bisa online juga. Nah, sedangkan yang kelompok B gitu yang nggak datang, gimana ya? Mereka gimana fisiknya? Mereka datang ke kampus hari itu juga atau gimana, Pak? Oke, saya akan jelaskan, Devin. Ya, mungkin ini perwakilan juga ya, nanya. Mungkin ada yang mau nanya tapi malu ya. Jadi yang kelompok A kan masuk, mereka tanda tangan fisik lewat tanda tangan asli ya. Kemudian yang A itu selain tanda tangan fisik, dia juga harus mengisi absensi secara online di e-learning. Nah, pertanyaan yang B bagaimana Pak? Yang B kan nggak bisa tanda tangan. Yang B itu pas saat masuk tanda tangan, seperti itu. Saat ada perkuliahan tatap muka, dia tanda tangan. Tapi yang B hanya bisa absensi, misalnya minggu depan nih, minggu kedua, dia bisa hanya absensi elektronik. Dan ketika dia masuk, ya minggu depannya lagi, yang kelompok B baru bisa tanda tangan. Jadi agak sedikit mundur dan maju seperti itu ya sifatnya. Jelas Kevin? Oh, jadi dia tanda tangan 2 kali gitu, Pak ya. Berarti untuk Betul. yang kelompok B itu minggu kemarin sama minggu hari ini gitu, berarti ya. Betul sekali Mereka ya. seperti itu. Iya. Oh ya. Jadi Oke, Pak. Paham, Pak. oke. Ada yang pertanyaan, ada yang belum jelas mungkin yang teman yang lain? Jadi itu wajib diisi dua-duanya, yaitu dalam bentuk e-learning dan dalam bentuk fisik. Itu sudah kebijakan dari kampus ya. Suka nggak suka kita jalani dulu. Mudah-mudahan di semester depan kita benar-benar full tatap muka, tidak ada lagi AB-AB. Ini agak membingungkan ya. Bukan hanya kalian aja, dosen juga membingungkan juga ya. Mungkin karena ini baru diterapkan, ya mau nggak mau ya, karena sekarang masih zamannya pandemi. Oke, saya akan membagikan, karena sudah sekitar 3 menit lagi, saya akan membagikan kunci untuk absensi. Jadi silakan absensi dengan kode, ini dia, ya N1HGI7 ya. Silakan dibagikan, silakan di screenshot ya. Ya, ini kode password untuk melakukan absensi. N1HG, ini I ya kayaknya, ini I bukan 1, kalau 1 kayak gini nih. Ini I7. Boleh absensinya sore, malam, pokoknya untuk durasi absensi adalah 7 hari ya. Setelah 7 hari maka dia akan berubah secara generate otomatis passwordnya. Tidak akan bisa absensi lagi. Screenshot aja, tapi untuk absennya nanti-nanti aja, seperti itu ya. Saya stop dulu. Oke. Iyalah, kalau nggak ada lagi pertanyaan, saya mau nanya aja. Silakan diaktifkan webcamnya itu, kameranya aktifin. Saya mau lihat lah dulu ya. Jangan sembunyi-sembunyi. Iya, ini hari pertama aja. Besok kan ketemu juga sama saya. Silakan diaktifkan kameranya. Saya mau lihat. Odi ini mahasiswa saya kemarin ya? Ya, Pak. Kamu ngontrak saya lagi ya? Ya, Pak. Oke, semangat Odi ya. Ya, Pak. Oke. Mana suka kuliah online atau offline? Offline, Pak. Offline. Ilmunya lebih, ya. Offline. Ilmunya lebih Lebih. dapat ya. Ya Pak, online Pak. nggak ada, susah Pak nangkapnya Pak. Kenapa ditangkap, dipelajari ya? Ya, Iya. Ini Ya, Pak. ada yang di kampus?
Ada yang di kampus nih? Nggak ada. Ada Pak. Siapa? Oh, Ada Pak di Aditya. kampus Pak. Oh, di kampus Iya, ya. Pak. Joshua Nababan Pak. Joshua dan Adiatma. Andi Pak. Ini jumlah kita ada berapa ya mahasiswanya ya? 31 memang ya. Semuanya sudah join ya berarti ya. Ada yang belum join nggak? Bentar, saya share dulu. Ini 02 PT3 kan ya? Iya Pak. Bener Iya, ini Pak. ya. Saya lihat all student-nya. Nah, ini semuanya ada di sini ya. Nah, sudah ada absen nih. Ada Alvito, kemudian ada Clara. Nah, ini kan saya bisa lihat nih. P ini artinya present, hadir. Kemudian L ini artinya late, terlambat ya. Kemudian I ini excuse artinya izin, dan A itu absen ya, artinya alpha, absen, nggak datang ya. Jadi ini akan bisa saya kontrol terus mahasiswanya ya. Ini sudah ada yang absen, ada yang belum, silahkan. Yang belum absen boleh nanti sore atau nanti malam ya. Kemudian itu bisa berlaku untuk hanya 7 hari. Ketika lewat 7 hari, maka secara otomatis passwordnya ke generate sendiri, passwordnya berubah ya, seperti itu aja. Memang kita mungkin masih bingung ya, kuliah yang kayak gini, ada yang offline, ada online, ya nggak apa-apa lah ya, daripada nggak ada sama sekali pertemuan ya. Oke, untuk 2 menit terakhir, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ini mahasiswa TI, berarti yang di Kota Baru ya. Yang Kota Baru. Sudah pernah ke gedung yang Kota Baru namanya? Gedung B? Belum Pak. Belum Pak. Iya. Tunggu Gedung- offline Pak, baru datang ke sana Pak. Oke, siap. Minggu depan ya. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya sudahi aja. Saya akan upload kembali, kemudian saya publish lewat grup aja. Nggak ada pertanyaan? Saya Pak, bentar Pak. Siapa? Saya Zulfi. Devin lagi Pak. Oh iya, Devin. Silakan Devin. Devin, Iya, ya. mohon maaf Pak, saya nanya terus Pak. Iya, nggak apa-apa. Sekali ini murni pertanyaan pribadi saya Pak. Iya, gimana? Saya kan mendaftarkan, saya kan ikut kuliah ini mendaftarkan ikut sebagai jurusan teknologi informasi. Iya. Jujur sebenarnya Pak, saya itu jauh tertarik untuk mempelajari animasi. Makanya tadi saya nanya tentang animasi itu tadi sebenarnya. Iya, iya. Saya itu dari dulu tuh suka sketching, membuat animasi sendiri di Iya. aplikasi Clip Studio Paint gitu Pak. Ah. Jadi saya cukup paham mengenai prosesnya gitu. Jadi Iya, iya. apakah ada kesempatan Pak untuk orang yang kuliah teknologi informasi untuk jadi seorang animator Pak? Bisa nggak? Ada, Pak? Bisa ada. dikira, Pak, ya? Saya akan menjawab ya. Kalau misalnya dirasa suatu mata kuliah itu nggak kurang informasinya kurang, kalian bisa ikut MKP. Nah, kalau di kampus Universitas Dinamika Bangsa itu ada namanya MKP Multimedia. Itu nanti saya tahun 2009 saya menjuarai tingkat nasional. Ya, saya sebagai pembimbingnya, itu mahasiswa kita ada 3 orang, terdiri dari 5 tim, itu kita ke UT, Universitas Telkom. Itu kita juara animasi, masuk nominasi 5 besar nasional ya, dari